tinggal di Gaza dipaksa keluar, ke tepi barat dipaksa keluar, kemudian mengungsi di Rafah dalam kondisi bantuan sulit untuk masuk pun, kemudian diminta lagi untuk pindah kemana lagi? Dan dunia hanya bisa menatap dengan kejadian pembantaian, pembunuhan, genocide. Di mana iman kita? Di mana iman kita? Dan mirisnya, ironisnya, saat bersamaan sebagian umat Islam sibuk bergelut, sibuk bahkan berselisih, bertikai pada hal-hal kecil yang tidak produktif, berdebat pada sesuatu yang sudah tuntas. Ulama menyampaikan hukum A begini, hukum B begini, selesai dari sejak dulu, diperdebatkan, ribut satu dengan yang lainnya sampai saling merendahkan, menjatuhkan, lupa dengan sesuatu yang besar, bahwa ada saudara kita yang menangis, bayi-bayi yang jadi korban pembunuhan, korban pembantaian, bahkan doa pun sulit untuk mengalir. Di saat berislam dan beriman itu begitu mahal didapati, terlebih pada era-era kini. Sehingga dulu Nabi SAW bahkan memberikan kabar bahwa bisa didapati satu masa saat sementara orang paginya beriman, sorenya bisa kufur. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya, sore masih beriman tapi ternyata paginya sudah kehilangan imannya. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan pada setiap umatnya agar konsisten memelihara iman itu, agar konsisten merawat iman itu dengan beragam petunjuk yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya dan dijelaskan dengan indah apa manfaat dari konsistensi menjaga iman itu. Di dunia mendapatkan apa, di akhirat meraih apa, sampai ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan orang-orang yang konsisten beriman itu, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan dia tidak mencampur keimanannya dengan perbuatan yang menyimpang. Faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka orang-orang itu cenderung akan ditanamkan rasa aman, tenang, damai pada jiwanya, dan diberikan oleh Allah petunjuk mengatasi beragam persoalan kehidupannya. Jadi di dunia, orang yang bisa konsisten menjaga iman itu oleh Allah dijaga keadaan diri dan hatinya untuk selalu tenang menyikapi berbagai situasi, dan diberikan petunjuk terbaik untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Itu dunia. Jadi bila menjadi pebisnis yang beriman dan konsisten menjaga iman, Allah berikan ketenangan pada jiwa dan dibimbing mengatasi persoalan di dunia bisnisnya agar sukses dan meraih keberkahan. Demikian di birokrasi, demikian untuk pengajar, pembelajar, para ustadz dan lain-lain seterusnya. Hingga saat ia kembali pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan diantarkan pun oleh malaikat dan disambut ke surganya, itu ternyata pertama dengan kalimat iman. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Allah perintahkan pada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kabar gembira. Berikan kabar gembira pada siapa? Pada orang-orang yang konsisten menjaga imannya dan dia buktikan dengan mengerjakan beragam amal soleh saat di dunia. Itulah yang mengantarkan ia untuk menempati beragam jenis surga sesuai dengan level iman dan ragam amal soleh yang menyertai ia saat di dunia. Jadi orang beriman di dunia itu tenang, nyaman hidupnya, sukses di akhiratnya. Dengan iman yang ia jaga itu bisa mengantarkan ia ke beragam surga yang telah Allah siapkan sesuai konsistensi iman dan wujud amal soleh yang memancar dari keimanan itu. Hadirin sekalian, di antara penjagaan iman itu akumulasi ragamnya disebut dengan setidaknya satu kata dalam Al-Quran, yaitu takwa. Pancaran takwa itu adalah amal-amal soleh. Untuk itulah seringkali kita dapatkan dalam Al-Quran kalimat iman bersanding dengan takwa. Kita telah menyelesaikan kemarin puasa Ramadan. Panggilan puasa Ramadan dengan iman, akhirnya ditutup dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian salat, dan salat masuk dalam rangkaian iman dan takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa dimaksud? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bahkan wasiat takwa seringkali mengutip Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai seluruh yang telah menyatakan beriman pada Allah, jaga imanmu dengan cara meningkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Di antara implementasi penjagaan iman itu dan wujud takwa itu bentuknya amal soleh. Maka orang yang mengaku beriman diberikan kesempatan 24 jam sehari dalam hidup, tapi tidak menunjukkan
dengan kesempatan itu penjagaan iman dan amal soleh, disebut dia orang yang rugi. Quran surah 103, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Di antara amal soleh itu ada yang sifatnya ritual, sholat, puasa, interaksi dengan Al-Quran, mengatur hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amal soleh itu, pembuktian iman itu ada yang Allah berikan kepada kita bentuknya ibadah sosial, perhatian dengan kolega, ketaatan pada orang tua, hubungan yang baik dengan pasangan hidup, kebaikan yang diberikan pada anak-anak, sampai perhatian kepada golongan-golongan yang berkehidupan dengan kita, khususnya umat-umat Islam yang hadir di sekitaran kita. Bahkan disifati di Quran surah Al-Fatah di ayat yang terakhir itu, bahwa ciri khas umat Nabi Muhammad itu saling mengasihi, menyayangi, memberikan perhatian antar sesamanya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ciri umat Nabi Muhammad itu tegas pada segala hal yang bersifat menyimpang, sehingga mengganggu dalam konteks berkehidupan yang tenang dan damai, dan saat yang bersamaan ruhama'u bainahum, saling menyayangi, memperhatikan dan mengasihi antar mereka. Hadirin sekalian, dalam konteks mengasihi, menyayangi ini, Allah tidak berikan batas. Tidak sekedar kita tinggal di Indonesia hanya menyayangi umat Islam yang di Indonesia, tidak. Kita tinggal bahkan misalnya di Jawa hanya menyayangi yang di Jawa, tidak. Anda tinggal di Jawa, maka sayangi pula siapapun yang hadir di sekitaran kita, baik itu di Jawa, di Sumatera, di Aceh, Sabang sampai Merauke, dan batas lintas negara. Apakah dia di Afrika, di Amerika, di Eropa, di dunia Arab misalnya, sepanjang mereka itu muslim, maka berlaku sifat ruhama'u bainahum, saling mengasihi, menyayangi, memperhatikan, merasakan sebagai bagian dari satu tubuh. Bahkan dalam bagian hadis Nabi dengan sifat iman yang mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Orang yang masih punya iman itu dengan pemilik iman yang lainnya itu saling perhatiannya bagaikan satu tubuh, ya, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Idza ishtaka minhu udhun, kalau satu itu terasa sakit, yang lain terasa. Dicubit jari, terasanya ke semua bagian tubuh. Itulah analogi orang-orang yang terikat dengan keimanan. Yang tercubit di Aceh, kita pun merasa di sini. Diuji di Luwu dengan banjir, kita merasa apa yang bisa kita berikan untuk saudara-saudari kita. Anda bayangkan, dengan non-muslim saja yang baik, kita diminta bersikap baik, menghormati, berkasih sayang, menyayangi, rahmatan lil alamin. Maka bagaimana dengan orang-orang yang satu iman? Maka perhatiannya lebih daripada itu. Kepada non-muslim saja dilarang kita menyakiti, dilarang mencela, merendahkan, ya, apalagi pada orang-orang yang menyatakan beriman. Maka ketika Palestina ditampilkan dalam suasana kekinian, bahkan bisa diakses, terlihat langsung live keadaannya, dalam kondisi sekarang dengan percepatan digital, kita bisa lihat baik di YouTube, di Instagram, di berita-berita, sampai kepada kita ada situasi yang tidak ideal, ada kejadian di luar batas bahkan nalar kemanusiaan. Cukup menjadi manusia, kita bisa menyadari bahwa ada penyimpangan yang terjadi. Karena itu bukan sekadar orang Islam, non-muslim pun melihat ini ada sesuatu yang menyimpang dari nilai kemanusiaan. Bersuara di sekitaran negeri, seantero dunia berkata bahwa ini ada pembantaian, ini ada tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan saat disidangkan pun di Belanda dalam Mahkamah Internasional untuk Hak Asasi Manusia, dan terbukti ada penyimpangan-penyimpangan pada nilai kemanusiaan, dan ditampakkan di hadapan pandangan kita. Cukup menjadi manusia untuk bisa menyadari bahwa terjadi kekeliruan-kekeliruan yang sangat fatal. Maka bagaimana dengan kita yang mengatakan beriman? Seharusnya nilai keimanan kita, al-iman, al-imaniyah tafuqu alal qadril insaniyah. Nilai keimanan kita itu harus melampaui bahkan batas-batas nilai kemanusiaan yang melekat pada diri kita. Karena iman itulah yang menggerakkan sifat kemanusiaan kita untuk menampilkan nilai kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah kemudian Allah hadirkan, berikan penjelasan kepada kita tentang pentingnya Palestina. Bagaimana para nabi itu memiliki sejarah dengan Palestina. Nabi Ibrahim berkehidupan di Palestina. Nabi Musa berhijrah arahnya ke Palestina. Nabi Isa alaihissalam lahirnya di Palestina. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam berkehidupan, hidupnya di Palestina. Nabi Lut alaihissalam ketika diselamatkan hijrahnya diberangkatkan ke Palestina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan, Isra'nya menuju Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina. Bahkan diabadikan dalam pembuka surahnya, surah Al-Isra, dengan namanya. Di ayat pertama disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Masjidil Aqsa dan wilayah sekitarannya yang diberikan keberkahan oleh Allah.
Palestina. Karena itu sesungguhnya bicara Palestina bukan bicara tentang masyarakat rakyat Palestina saja, bukan. Levelnya sudah pembicaraan global, pembicaraan dunia, penduduk bumi. Jadi kalau sudah bicara tentang Palestina, itu menjadi bagian dari sentral kehidupan global. Semua akan terlibat. Bukan hanya masalah orang Palestina saja, bukan hanya masalah pendudukan saja. Ketika ada isu Palestina, otomatis semua bagian masyarakat bumi akan tergerak, karena sejak dulu itu menjadi bagian dari sentral kehidupan dunia. Untuk itulah kemudian Nabi sampai memberikan isyarat kepada kita supaya tidak lepas dari isu-isu Palestina ini, sampai melekatkan keutamaan sholat di Masjidil Aqsa dengan dua masjid lainnya. Kita mengaji Al-Bukhari misalnya, Al-Bukhari nomor hadis 1864 dari Abu Sa'id Al-Khudri, ketika menyampaikan riwayat dari Nabi SAW yang mengatakan, atau kama qala Rasulullah SAW, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Kalau Anda berkeinginan kuat untuk melakukan rihlah, kunjungan, maka jangan kuatkan tekad itu kecuali menjadi prioritas pada 3 masjid utama. Al-Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang di Makkah, Masjid Nabi di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Saking tingginya keberkahan, nilai kebaikan dan hikmah yang bisa kita dapatkan di balik hal-hal yang telah Nabi SAW sampaikan. Sangat penting. Bahkan pergantian era tidak lepas dari isu Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi terkait dengan Palestina, Muhammad Al-Fatih terkait dengan Palestina, kejadian-kejadian kini terkait dengan Palestina, dan ke depan pun semua pergerakan-pergerakan di dunia, di antara persoalannya, selain persoalan minyak dan gas dan terkait dengan aspek-aspek tersebut, juga salah satunya akan mengacu tentang isu Palestina. Untuk itulah kita, sebagai seorang muslim, insan beriman, termasuk warga dunia, bertanggung jawab untuk memikirkan, bertanggung jawab untuk bisa menyimak, bertanggung jawab untuk memperhatikan segala hal yang terkait dengan Palestina. Selain tanggung jawab kita melihat segala aspek yang terkait di tempat kita tinggal, bukan berarti kita melupakan tentang daerah-daerah di negeri kita. Kita mencintai semua bagian warga negara Indonesia. Kita perhatikan yang terjadi di Luwu misalnya, Sulawesi. Kita perhatikan yang terjadi misalnya di Merapi. Perhatikan musibah di tempat mana, kita bergandengan tangan, bersatu membantu. Tapi bukan berarti kemudian kita diam tentang Palestina. Karena panggilan iman melekat di dalamnya. Panggilan sebagai manusia melekat di dalamnya. Untuk itulah hadirin sekalian, seharusnya cukup dengan iman kita saja ketika kejadian di Rafah saat ini nampak dihadirkan. Tinggal di Gaza dipaksa keluar, ke tepi barat dipaksa keluar, kemudian mengungsi di Rafah dalam kondisi bantuan sulit untuk masuk pun, kemudian diminta lagi untuk pindah kemana lagi? Dan dunia hanya bisa menatap dengan kejadian pembantaian, pembunuhan, genocide. Di mana iman kita? Di mana iman kita? Dan mirisnya, ironisnya, saat bersamaan sebagian umat Islam sibuk bergelut, sibuk bahkan berselisih, bertikai pada hal-hal kecil yang tidak produktif, berdebat pada sesuatu yang sudah tuntas. Ulama menyampaikan hukum A begini, hukum B begini, selesai dari sejak dulu. Diperdebatkan, ribut satu dengan yang lainnya sampai saling merendahkan, menjatuhkan, lupa dengan sesuatu yang besar. Bahwa ada saudara kita yang menangis, bayi-bayi yang jadi korban pembunuhan, korban pembantaian. Bahkan doa pun sulit untuk mengalir. Bahkan sekedar doa. Untuk itulah hadirin sekalian, terkadang ditampilkan oleh Allah kejadian sekitaran kita untuk memberikan satu pertanyaan besar pada diri kita. Kemana iman kita? Masih benarkah klaim kita mengatakan, saya orang Islam, saya orang yang beriman, iman saya mengacu pada Quran dan Sunnah. Quran Sunnah mana yang Anda pelajari? Yang bila dengan itu justru tidak membangkitkan keimanan kita untuk mendekat kepada Allah. Apakah menjatuhkan orang, memperbanyak celaan, memperbanyak pertikaian, itu bagian dari Quran dan Sunnah? Saat orang itu saling mencela, datang ayat maka menjadikan orang-orang itu saling mencinta. Saat orang saling memukul, datang ayat dijelaskan lewat hadis, maka berubah orang saling merangkul, berubah orang saling bersatu. Jadi ketika Anda memahami Quran dan Sunnah dan dengan itu berdalil, bersandar untuk menggunakan sifat-sifat yang tercela, menjatuhkan, mencela, dan seterusnya, maka setidaknya ada hal yang ironi dalam kehidupan ini yang patut dipertanyakan. Banyak hal besar yang harus kita pikirkan, banyak peningkatan amal soleh yang harus kita lakukan. Demi itulah kemudian kita hidup dan menyiapkan bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hadirin sekalian, di Jumat yang singkat ini secara tegas khatib ingin menyampaikan, mari perbaiki diri kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik. Tingkatkan keilmuan wawasan kita, sehingga dengan itu kita bisa nyaman beribadah dan bersikap dengan bijak dan baik. Dan lebih di atas itu, ada hal-hal besar yang mesti menjadi perhatian kita semua, yang dengan itu keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan Palestina. Lekatkan setidaknya yang bisa membantu dengan doa, yang bisa membantu dengan perhatian, berikan perhatian. Alhamdulillah, Alhamdulillah,
harus sesuai sifatnya, harus proporsional. Sekali lagi, alhamdulillah, negara kita, pemerintah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia konsisten membela Palestina, konsisten mendorong kemerdekaan Palestina, konsisten di garda terdepan, bahkan di forum terhormat PBB untuk menyuarakan menjadi pionir demi Palestina. Dan itu hal yang sangat positif dan baik. Untuk itu kita doakan terus supaya nilai-nilai kebaikan itu terlaksana dengan sifat-sifat yang baik, tentu dengan sifat-sifat yang proporsional, yang tidak melanggar nilai-nilai konstitusi, ketaatan, yang justru dengan itu menjadi kontraproduktif untuk kita semua. Semoga Allah menyayangi kita, memberkahi kita, dan satu saat semoga amal baik kita, setidaknya doa kita, menjadi saksi yang meringankan kita di hari kiamat ketika kita ditanya saat saudaramu dibantai, saudaramu disiksa, saudaramu dibunuh di Palestina, apa yang kau lakukan dengan bagian tubuhmu. Mudah-mudahan setidaknya bagian tubuh kita bisa bersaksi bahwa kita pernah berdoa, kita pernah mengalirkan air mata, kita pernah memberikan perhatian, yang mudah-mudahan dengan itu ampunan Allah diturunkan kepada kita yang meringankan hisab kita saat kembali kepadanya.